Kalau ada di tanda anak apa, kursorku ini kelihatan? Panah-panahku ini Sebentar dok, kelihatan, Ji? ada dok. Oke. Jadi berikut seperti biasa masuk di anatomi dan histologi. Bilang nah kalau tidak ada, kalau tidak bergerak slide-nya atau tidak kelihatan yang saya tunjuk-tunjuk disampaikan nah. Jangan saya sudah bicara baru kalian enggak tahu. Ya, kita ingat lagi gambaran anatomi dan histologi. Begitu ya, kalau kita belajar PA harus ingat dulu normal-normalnya, baik anatomi maupun histologi. Jadi ini anatomi dari corpus uterus. Ya, jadi ada dua lapisan secara garis besar, yaitu yang bagian dalam disebut dengan lapisan endometrium dan bagian luar disebut dengan miometrium ya. Ini gambaran histologinya. Jadi di sini ada miometrium, kemudian endometrium. Endometrium ini juga biasanya dibilang ada yang area fungsionalnya dan area basalisnya. Kenapa dibilang fungsional? Karena ini berpengaruh sama hormon-hormon. Nah, hormon-hormon itu kan juga nanti yang berpengaruh baik pada yang tadi saya bilang siklus menstruasi maupun pada saat gestasional atau kehamilan ya. Jadi dua ini saja lapisannya, endometrium dan miometrium. Di luar paling luar dari miometrium ini ada juga serosanya ya, subserosa. Tapi karena sangat tipis jadi kadang kita nilai gitu. Yang dinilai adalah endometrium dan miometriumnya. Oke. Jalan. Oke, sudah pindah slide-nya? Udah dokter. Oke, gambaran berikut ini adalah gambaran uterus dengan perbesaran yang kuat, terutama di area endometrium. Ya, jadi sebelah kiri ini ada lumen. Lumen ini yang lumen yang kosong ya, yang nanti kalau misalnya dalam masa kehamilan berisi janin bayinya. Kemudian yang bersentuhan langsung dengan janinnya nanti itu adalah lapisan endometriumnya. Ya, lapisan endometrium ini terdiri dari dua. Ada stromalnya, ada stroma endometrium, dan ada kelenjar endometrium yang dilapisi oleh 1 sampai 2 lapis epitel kolumnar. Ya, normalnya seperti itu. Jadi Jadi kalau kalau normalnya normalnya itu itu dia dia bisa bisa dibilang dibilang satu satu banding banding tiga tiga lah. lah. Stromanya Stromanya tiga, tiga, kelenjarnya kelenjarnya satu. satu. Jadi Jadi stromanya stromanya cukup cukup padat padat ya, ya. banyak Banyak stromanya stromanya itu itu kalau kalau yang yang normalnya. Sedangkan kalau biasa ada namanya hiperplasia, nanti kita bahas juga itu perbandingan antara stroma dan kelenjarnya itu sama, 1:1 atau 1:2. Ya, jadi stromalnya tinggal sedikit minimal karena kelenjarnya proliferasi. Tapi kalau normalnya dia bisa 1:4, 1:5. Jadi lebih banyak stromanya. Lebih banyak stromanya daripada kelenjarnya. Ya, itu kalau yang normal. Bentukannya ini bermacam-macam. Ada yang glandular, ada yang tubular, ada yang berkelok-kelok seperti ini. Ada juga yang istilahnya memanjang seperti ini ya. Ini kenapa biasanya bentukannya seperti ini berbeda-beda, itu biasa tergantung dari fase menstruasi tadi. Kan yang kita ketahui fase menstruasi itu ada fase folikular dan luteal. Nah, di fase folikular ini dia di situ termasuk fase menstruasi, kemudian proliferasi. Nah, biasanya kalau proliferasi itu bulat-bulat kayak begini kelenjarnya. Tunggu ya, saya panah mana ya? Nah, yang bulat-bulat ini itu masuk fase proliferasi, ya. Fase proliferasi. Kalau bulat-bulat begini, dia bertambah banyak dulu. Nah, kalau dia sudah masuk di fase luteal atau fase sekretori, kelenjarnya itu biasanya memanjang, kayak begini, memanjang, kemudian ada isi-isi sekret di dalamnya, bisa juga ini berkelok-kelok. Ya, itu biasanya sudah masuk fase sekresi. Dia siap untuk sudah melewati masa ovulasi ya. Dia siap untuk luruh kalau misalnya dia tidak dibuahi ya apanya sel-sel ovumnya. Kemudian
eh, nah, terus pertanyaannya ini kenapa ada ada yang bulat juga. Nah, kalau pertanyaannya biasanya terus kalau kita dapat preparat banyak yang bulat-bulat kayak begini, tapi ada juga yang memanjang dan berkelok-kelok dalam satu preparat seperti ini. Dok, ini kenapa tadi dokter bilang kalau dia bulat-bulat itu berarti fase proliferasi. Oke. Tapi kalau dia memanjang, berkelok-kelok seperti ini, dia masuk fase sekresi. Tapi kalau ada preparat seperti ini, ada yang bulat, ada yang memanjang, berkelok-kelok juga, berarti apa? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Jadi kalau yang gambarannya kayak begini kita temukan, ya berarti dia diperkirakan fase akhir dari proliferasi, tapi memasuki fase awal dari sekretori. Ya, jadi ada kita lihat biasanya kalau dia cuma baru proliferasi toh, jadi baru hari keberapa itu ya? Hari ke-7 lah, kan menstruasi 1 sampai 7, 7 sampai 14. Kalau dia memang betul-betul proliferasi, enggak ada nih memanjang-memanjang begini, enggak akan kita temukan. Dia memang bulat-bulat, tubular, glandular begitu saja, ya. Begitupun kalau sekretori. Kalau sudah fase sekretori akhir di fase luteal itu eh, kelenjarnya itu panjang-panjang begini semuanya, berkelok-kelok panjang-panjang semua, ya. Tidak akan kita dapat lagi yang bulat-bulat. Nah, kalau kita dapatkan dua-dua begini, berarti kemungkinan dia fase akhir dari proliferasi dan fase awal dari sekretori. Ya, itu bisa saja seperti itu. Seperti gambar ini, ya. Oke. Kalau ada yang terlalu cepat minta diulang, ini ya. Tahu saja ya. Ini kenapa saya tidak bisa next ya? Eh, masih tak tinggal dia punya ini. Mana ini hapus? Clear. Sorry. Sudah tak pindah di endometritis? Sudah, Dok. Oke, endometritis. Ya, jadi kita masuk nih kelainan-kelainannya ya. Sama seperti di organ lain, ada yang tumor, ada yang non tumor, ya. Yang pertama ini non tumor. Itis toh berarti kita curiga ada infeksi ataupun inflamasi. Jadi endometritis ini adalah peradangan pada endometrium yang secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua. Akut kronik ya. Kalau akut kronik kemarin saya sampaikan tergantung dari waktunya dan pada saat di bawah mikroskop kita dapatkan sel apa. Jadi kalau akut penandanya adalah leukosit PMN yaitu sel neutrofil, sedangkan yang kronik adalah sel limfoplasmasitik. Jadi limfosit bercampur dengan sel plasma itu yang paling banyak. Penyebabnya ada Neisseria gonorrhoeae, ada trachomatis, chlamydia trachomatis dan juga bisa sisa-sisa konsepsi. Sisa konsepsi itu artinya pasien hamil, kemudian mungkin dia abortus dan tidak bersih dilakukan kuretase atau caranya tekniknya tidak bersih, maka bisa menyebabkan endometritis ya. Oke. Sorry Nadek, saya di rumah jadi banyak sekali iklan. Gejalanya tidak terlalu spesifik ya, demam, nyeri perut, gangguan menstruasi. Jadi biasanya dibantu dengan pemeriksaan laboratorium, apakah sel leukosit-nya meningkat, kemudian bisa juga dengan USG abdomen, USG kandungan ya oleh dokter objinnya ya. Gambaran mikroskopiknya saya tidak tampilkan karena tidak begitu khas juga. Jadi nanti juga kalau praktikum kan kita preparatnya preparat tumor, baik yang tumor jinak maupun tumor GLS. Oke. Next. Adenomiosis ya. Sudah pindah ke adenomiosis, saya takut bicara terus padahal beda dengan slide yang kalian lihat. Adenomiosis ini? Ya, sudah, Dokter. Oke. Adenomiosis ya, ini
kasus yang sering, sangat sering ini saja saya barusan lagi periksa pasienku di Palu ya. Kita bukan bilang Indonesia, di Palu. Di Palu itu setiap kali saya potong jaringan itu pasti ada adenomiosis ya. Jadi apa itu adenomiosis? Adenomiosis itu adalah keberadaan jaringan endometrium pada miometrium. Keberadaan atau ditemukannya jaringan endometrium. Tadi saya bilang jaringan endometrium ada dua, ada terdiri dari dua struktur, yaitu apa? Ya, kalau fungsional dan basal itu secara eh, fungsinya. Tapi kalau secara morfologi, jaringan endometrium itu Stroma ada dan kelenjar, Dok. stroma dan kelenjar. Jadi kita temukan stroma dan kelenjarnya. Tapi pada hmm, pada kenyataannya, kadang kita cuma dapatkan kelenjarnya tanpa stromanya di preparat yang diperiksa. Nggak tahu kalau misalnya kan kalau satu uterus yang dikirim tidak mungkin kita sampling semua, mau habis itu bahan dan juga slide. Jadi kadang ada juga yang cuma kelenjarnya, stromanya mungkin ada tapi minimal. Tapi kalau mau dibilang dia adenomiosis, dia harus ada stroma dan kelenjar pada celah-celah miometrium. Jadi kumpulan stroma endometrium entah dia kelenjar atau keduanya yang ditemukan dalam miometrium pada celah antar serat otot. Yang kita tahu tadi kan, oh ya sorry, kalau endometrium tadi saya bilang terdiri dari dua struktur, yaitu kelenjar dan stroma. Kalau miometrium, namanya saja mio, berarti dia terdiri dari sel-sel otot polos. Ya, itu saja dia. Jadi ada sel-sel otot polos, entah dia longitudinal atau sirkular, diantaranya biasa ada pembuluh darah. Ya, jadi si kelenjar dan stromanya endometrium ini ataupun cuma kelenjarnya toh kita lihat ada di antaranya miometrium. Ya, dia masuk di situ dan normalnya tidak seperti itu. Dia harusnya ya di tempatnya di lapisan endometriumnya. Ah, pada saat terjadi adenomiosis ini, dia akan menginduksi hipertrofi reaktif dari miometrium. Jadi pada saat ini kelenjar endometrium masuk ke miometrium, terjadi reaksi dari miometrium ini. Apa akibatnya? Uterusnya membesar, membulat, kemudian bisa terjadi juga penebalan dinding uterus. Dinding uterus kan normalnya dia cuma 1 sampai 2 senti ya kalau tidak terisi. Kalau kalau dia terisi adik bayi, terisi janin bisa lebih tipis. Tapi kalau tidak lagi hamil, kemudian penebalan dinding uterus bisa sampai 5 senti, itu tebal itu 5 senti. Nah, itu terjadi sesuatu. Saya barusan ini nanti saya bawa preparatnya kalau ini ya, kalau praktikum. Saya ketemu pasien yang apa kayak nodul bulat ya, nodul bulat. Jadi dipikirnya itu klinisnya juga berpikir itu miom. Nodul bulat dipikirnya miom, padahal pada saat di bawah mikroskop ternyata adenomiosis. Nanti saya jelaskan di preparat ya, ini di praktikum. Bagus ini preparatku. Gejalanya menoragi, dismenore, nyeri panggul terutama sebelum menstruasi ya. Itu bisa karena endometriosis tadi. Jadi itu jaringan endometrium baik stroma dan kelenjarnya maupun cuma kelenjar yang masuk di antara serat-serat otot polos miometrium. Itu namanya adenomiosis ya. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Jadi bisa dilihat ya, yang area warna kuning di panah itu serat-serat otot polos. Warnanya kemarin saya bilang tuh kalau lihat preparat itu di PA ada namanya istilah apa helikopter view, dilihat dari jauh belum dibesarkan. Kalau ini kan memang sudah dibesarkan toh. Kalau dari helikopter view itu dilihat pertama warnanya ya. Warnanya ini kenapa ada yang warnanya lebih pink, ada warnanya yang lebih apa? Kalau yang stroma sama kelenjar ini kalian lihat warnanya lebih apa? Kedengaran enggak suaraku? Tunggu saya kuliah. Saya lagi kuliah, lagi Zoom. Bisa lihat ini, Dek. Kedengaran enggak suaraku?
Kedengaran suaraku, Dek? Nah, ya coba kamu lihat dulu ini kan. Beda sekali nih, yang satu terdiri dari otot polos. Otot polos itu biasanya warna apa, Dek? Sel otot. Sel otot itu warnanya lebih pink, ya. Sedangkan kalau kelenjar dengan stroma, ini warnanya lebih ungu. Makanya kalau dari perbesaran jauh, yang tadi saya bilang apa istilahnya itu helikopter view, kelihatan itu bedanya. Yang myometrium warnanya pink, terus di antaranya itu di tengah-tengahnya itu ada yang warna ungu. Sebelum kita besarkan ya, ada yang warna ungu. Nah, setelah kita besarkan, oh ternyata di antara sel-sel otot polos ini, myometrium, ada masuk ini jaringan endometrium. Ada stromanya, ada kelenjarnya. Kelenjarnya yang masuk ini bisa bentuknya lain-lain juga. Tubular kah, glandular kah, memanjang, berkelok-kelok bisa. Nanti saya bawakan ini preparatku ini bagus sekali. Tidak bagus sih buat pasiennya, maksudnya buat kita pakai belajar, jadi khas sekali. Ya, ini adenomiosis. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi adenomiosis ini masuknya jaringan endometrium, baik stroma ataupun kelenjarnya, ke lapisan myometrium di antara celah serat otot polosnya. Ya, oke. Tadi itu adenomiosis. Sekarang ada juga yang namanya endometriosis. Kalau endometriosis itu sama-sama jaringan ke jaringan endometrium, baik kelenjar maupun stromanya, tapi dia bukan di myometrium, dia di lokasi luar uterus, terserah di mana. Mau di ovarium kah, di tubanya kah, di serviksnya kah. Bahkan barusan ini saya dapat baru kemarin kasusnya itu pasien dengan luka atau benjolan di bekas seksionya. Dia post seksio 8 tahun lalu, kemudian tiba-tiba ada kayak benjolan luka begitu di permukaan luar, di permukaan luar perutnya, di bekas seksionya itu ada kayak benjolan-benjolan kecil. Nah, kemarin diambil sama dokter bedahnya, diperiksa PA, ternyata itu adalah endometriosis. Nah, itu jadi endometriosis ini bisa ditemukan di mana saja, ya. Bahkan di usus bisa di mana saja. Nah, itu istilahnya adalah endometriosis. Jadi bedakan ya. Kalau adenomiosis tadi dia di lapisan myometrium. Jadi mainnya itu baru di tetangganya, Ji. Masih di dalam uterus. Kalau dia di luar dari uterus namanya endometriosis, ya. 10% pada wanita yang usianya reproduktif. Hampir semua wanita yang infertilitasnya positif. Bersifat multifokal, jadi bisa di ovarium, di cavum douglasii, di ligamen uterus, di tuba, di septum rectovaginal, di mana-mana saja dia bisa. Bahkan kalau dia jauh bisa ke rongga peritoneum atau preumbilikus, walaupun itu jarang. Ya, kayak kemarin itu termasuk kasus jarang, dia di bekas seksionya. Jadi di superficial, di kulit perutnya, ya ternyata dia endometriosis. Oke, tapi dia jarang ke kelenjar getah bening, paru, jantung, otot rangka, dan tulang. Ya, jadi bedakan ya kalau dia jalan-jalannya ini jaringan endometrium, jalan-jalannya ke tetangga, yaitu ke lapisan myometrium, namanya adenomiosis. Kalau dia jauh, jalan-jalannya jauh, namanya endometriosis. Sebenarnya ada juga namanya adenomioma. Kalau adenomioma itu dia sampai membentuk gambaran seperti nodul yang berbatas tegas. Nah, preparatku ini yang saya mau kasih lihat sebenarnya itu adenomioma. Jadi dia ada yang adenomioma, ada adenomiosisnya. Jadi kalau dia membentuk sampai kayak nodul yang berbatas tegas namanya adenomioma. Kalau misalnya dia cuma masuk-masuk saja di antara serat otot polos, dia adenomiosis, ya. Terdapat 4 hipotesis asal mula dari endometriosis ini. Yang pertama, ada namanya teori regurgitasi. Regurgitasi itu dia kayak aliran balik, kayak kembali Ki. Jadi aliran balik dari menstruasi melalui tuba falopi yang menyebabkan implantasi. Jadi dia balik lagi sudah sampai di uterus, sudah mau luruh istilahnya ini,
sudah memasuk di fase menstruasi dari fase sekresi, dia regurgitas balik lagi melalui tuba falopi. Ya, ini biasanya menyebabkan endometriosis di ovarium. Yang kedua ada namanya teori metastasis jinak. Nah, metastasis ini kan yang kita ketahui sifatnya tumor ganas. Ah, yang adenomiosis sama endometriosis ini masih kelainan hormonal ya, belum dibentuk tumor ya, ini masih kelainan hormonal. Tapi penting karena kasusnya banyak. Nah, metastasis ini kan sifatnya sel ganas, tapi di sini dibilang metastasis jinak. Metastasis itu kan dia perpindahan dari organ normalnya ke tempat lain. Jadi, jaringan endometrium dari uterus dapat menyebar ke tempat yang jauh melalui pembuluh darah maupun pembuluh limfatik. Tapi dia jinak ya, bukan sesuatu yang ganas. Kemudian ada teori metaplastik. Nah, ini teori metaplastik ini diferensiasi endometrium dari epitel kulum, yaitu mesotel pada pelvis dan abdomen sebagai sumber. Jadi dia berdiferensiasi mesotel-mesotel pada area pelvis dan abdomen ini berubah jadi sel atau jaringan endometrium. Ya, itu namanya teori metaplastik ya. Pastinya ada pengaruh genetik, lingkungan, hormonal seperti itu sampai dia berubah dari sel dewasa yang satu menjadi sel dewasa lainnya. Dalam hal ini berdiferensiasi menjadi jaringan endometrium. Yang keempat ada teori sel punca. Jadi sel punca ini yang bersirkulasi dari sumsum tulang berdiferensiasi menjadi jaringan endometrium. Jadi dari tempat asalnya ya, dari sumsum tulang, dia sudah berdiferensiasi menjadi jaringan endometrium dan menyebar ke tempat yang lain, bukan ke tempatnya, bukan ke uterus. Itu namanya teori sel punca. Ya, jadi ini 4 hipotesis yang sampai saat ini digunakan. Ini juga saya ambil dari buku Robin ya, masih dari buku Robin. Oke, ingat-ingat ini. Tahu keluar di ujian. Oke, ini kita masuk di patogenesisnya. Berbagai studi menyebutkan bahwa jaringan endometriosis dia tidak hanya di tempat yang salah, tetapi juga abnormal. Ya, jadi eh, sudah tempatnya yang salah, kemudian fungsinya juga ternyata abnormal. Dibandingkan dengan endometrium yang normal, jaringan endometriosis ini berarti stroma dan kelenjar yang kita temukan di tempat lain menunjukkan kadar mediator peradangan, terutama prostaglandin E2 yang meningkat. Diperkirakan peradangan ini disebabkan oleh rekrutmen dan aktivasi makrofag oleh faktor yang dihasilkan oleh sel stroma endometriumnya. Sel stroma menghasilkan aromatase yang itu enzim-enzim ya, yang berujung pada produksi lokal estrogen. Nah, ini endometriosis ini kan terjadi karena paparan estrogen yang meningkat ya. Terjadi proliferasi jaringan endometrium ataupun adenomiosis endometriosis ini karena hormonal paparan dari estrogen itu. Faktor-faktor tersebut meningkatkan kelangsungan hidup dan ketahanan jaringan endometriosis pada lokasi asing. Tapi kabar baiknya karena kita tahu kalau ini ada berhubungan dengan enzim-enzim seperti aromatase, kemudian COX-2 juga sebagai mediator inflamasi, itu bisa digunakan untuk tata laksana endometriosis. Jadi memang endometriosis ini atau adenomiosis obatnya ya diberikan hormon ya. Jadi bisa diberikan hormon setelah di histerektomi misalnya karena keluhannya dia perdarahan uterus abnormal, jadi dia bleeding-bleeding terus, nyeri perut hebat, fase menstruasinya tidak baik, bisa sampai anemia pasiennya. Jadi biasanya di histerektomi total, diangkat seluruhnya, kemudian diberikan terapi hormonal. Nah, ini bisa dilihat gambarnya untuk patogenesis endometrium. Nah, jadi ada interaksi. Interaksi berarti itu artinya dua arah ya, antara faktor-faktor yang diekspresikan dalam implan endometriosis, dalam hal ini makrofag yang aktif diduga berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan implan endometriosis ya. Jadi pada saat implan endometriosis ini sampai, jaringan endometrium ini sampai, misalnya ini di ovarium ya contohnya, di ovarium terjadi interaksi antara stroma dan tempat yang dia pergikan. Nah, aktivitas makrofag yang aktif ini akan memproduksi ini
mediator-mediator peradangan, misalnya itu tadi prostaglandin, coksuan dan lain-lain, dia pertahankan ini endometrium implan yang ada di ovarium misalnya, sedangkan stroma endometrium yang ada di jaringan endometriosis ini akan memproduksi lagi aromatase. Aromatase dan yang lain-lain ini VEGF, MMPS, enzim-enzim ini akan mengaktifkan lagi makrofag. Jadi tak putar-putar, Ki. Ada interaksi. Jadi akibatnya adalah jaringan endometriosis yang ada di ovarium ini bertahan. Dia tidak hilang dengan sendirinya atau bertambah banyak, tapi dia bertahan karena adanya interaksi antara faktor-faktor ini, ya. Makrofag yang aktif dengan endometrium implannya, kemudian dibantu oleh enzim-enzim aromatase yang dihasilkan oleh stroma dari endometrium. Jadi bertahan bertahan dia punya jaringan endometrium di tempat yang dia pergikan, seperti itu, ya. Ini Mi dibilang tadi bahwa jaringan endometrium itu bukan hanya lokasinya yang abnormal, tapi juga ternyata fungsinya abnormal juga, lebih banyak mediator peradangannya, ya. Oke. Ya, ini ada morfologinya kita baca. Jadi endometriosis umumnya terdiri atas endometrium fungsional yang mengalami perdarahan siklik karena darah berkumpul pada fokus abnormal tersebut. Kumpulan ini tampak jelas sebagai nodul atau implan berwarna coklat kemerahan. Jadi kadang kita tidak lihat, bukan bentuk tumor ya, lebih banyak dia cuma kayak bercak-bercak coklat kalau di makroskopiknya. Nanti pada saat kita sudah potong baru oh ternyata endometriosis itu yang bercak-bercak coklat kemerahan. Tapi ada juga yang bentuk kayak nodul yang tadi saya bilang, yang kayak preparatku ini dia bentuk nodul. Nah, biasanya kan yang kayak bentuk nodul itu orang pikir mioma ya, mioma uteri yang paling banyak. Ternyata isinya itu adalah kelenjar endometrium. Ukuran fokusnya beragam, bisa 1 sampai 2 cm, kemudian dia terletak pada atau tepat di bawah permukaan serosa yang terkena juga itu bisa. Kemudian ketika ovarium terlibat, maksudnya ketika ini jaringan endometrium ke ovarium, kemudian membentuk kista yang ukurannya besar berisi darah menjadi kecoklatan. Kalau klinisi suka bilang kista coklat, itu disebut dengan kista endometriosis. Jadi kalau dia cuma pergi ke tempat lain pada saat diperiksa histo-PA, kita dapatkan jaringan endometrium yang namanya endometriosis. Tapi kalau dia membentuk sampai kayak bentuk kista, namanya kista endometriosis. Itu paling sering di ovarium, ya. Jadi klinisi suka bilang kista coklat. Nah, itu hati-hati kita cari lagi dia punya endometrium. Kalau ada ya berarti namanya kista endometriosis. Jadi kalau bentuknya kista, ditambahkan saja di depannya kista endometriosis. Kalau bukan di bentuk kista, bentuknya kayaknya seperti biasa saja, tapi pada saat diperiksa histopea ternyata ada kelenjar endometrium, berarti endometriosis saja. Ya. Kemudian ini apa ini? Oh, ini gambarnya pada ovarium. Jadi potongan ovarium menunjukkan kista endometriosis besar dengan daerah area perdarahan yang luas pada permukaan dalam. Disebut dengan kista coklat atau kista endometriosis. Tuba dan ovarium biasanya keluhannya rasa tidak nyaman pada perut bawah. Kemudian kalau dia ke rektum, namanya keluhannya bisa nyeri saat defekasi. Jadi bisa ke rektum ya. Atau kalau ke serosa uterin dan ke kandung kemih, bisa bikin nyeri pada saat hubungan seksual maupun nyeri pada saat berkemih. Selain itu, bisa nyeri haid, nyeri panggul, sama seperti kita menstruasi ya, atau bahkan lebih nyeri lagi. Oke, ini gambarnya. Sudah berpindah ini sekarang ke gambar yang dilihat? Sudah, dokter. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah endometriosis kolon. Jadi kan pada perbesaran lemak kita lihat ini mukosa kolon. Mukosa kolon yang terdiri dari sel epitel kolumnar. Bagaimana khasnya kalau di kolon? Epitel di antara epitel kolumnarnya ada apa? Kamu mau yakin kalau ini adalah mukosanya kolon? Nah, di antara epitel kolumnar kolonnya itu ada sel. Gak ada yang tahu? Gak ada yang ingat? Tahu itu tapi lupa. Mukosa kolon, mukosanya usus.
Yang bikin dia lebih banyak musinnya. Sel apa? Normal, normal. Goblet, Dok. Sel goblet. Iya, sel goblet itu kan tidak cuma kita temukan di usus dan di Tractus respiratorius karena dia menghasilkan musin ya. Jadi kita lihat ini mukosanya sel epitel kolumner bergoblet. Ah, berarti ini kolon ya, mukosa kolon. Biasanya dari klinisinya juga bilang. Terus dia bentuk kayak ada nodul tonjolan begini. Mungkin kita pikir pertama polip, ya polip polip adenoma kolon seperti itu ya, kayak polip kah atau papiloma. Oke, karena memang bentuknya polip gitu. Ah, tapi pada saat di bawah mikroskop kita perbesar lagi, oh ini ternyata bukan bukan polip biasa karena ada kelenjar endometrium dan stroma endometrium. Ini endometriosis. Kenapa kita bilang endometriosis? Ya pertama karena secara klinis keluhan jaringan yang dikirim itu bukan jaringan endometrium, bukan uterus. Yang dikirim ini adalah kolon dari klinisinya. Dibuktikan dengan apa kalau itu kolon? Ya kita lihat di sini ada mukosa kolonnya, epitel kolumnar bergoblet. Nah, berarti ini bukan hal yang wajar di goblet, di sel goblet, di mukosa kolon ada kelenjar endometrium. Nah, makanya ini namanya endometriosis kolon, ya. Seperti itu. Tadi kalau dia di lapisan myometrium namanya Adenomyosis, Dok. ya adenomiosis. Kalau dia cuma di lapisan myometrium larinya. Kalau dia ke tempat jauh seperti ini ke kolon, endometriosis kolon. Nah, kalau yang gambar kanan ini sebenarnya ini langsung perbesaran kuat. Nah, kalau misalnya dia ada yang perbesaran lemah itu kelihatan bentuk kistik, kelihatan dia bentuk bulat kistik begitu. Kemudian dinding kistanya terdiri dari sel epitel kolumnar, kemudian biasanya di bawah ini, di bawah stromanya ada kelenjar-kelenjar dan stroma endometrium. Tapi ini tidak ada. Di sini saya mau lihat kalau pelapis kistanya ini adalah epitel kolumnar. Kemudian apa juga yang kelihatan jelas di gambar ini? Ini apa ini? Warna apa? Ada warna apa? Semua kamu lihat di sini warna Jodan. Masa kamu buta warna? Tidak buta warna toh? Ada warna apa semua kamu lihat di sini? Warna coklat, Dok. Apa? Warna coklat, Dok. Ya, warna coklat. Ini adalah pigmen hemosiderin. Ya, pigmen hemosiderin ini khas juga pada kista endometriosis. Jadi kalau kita menegakkan diagnosa kista endometriosis di ovarium, yang kita temukan adalah sel epitel kolumnar, kemudian stroma endometrium dan pigmen hemosiderin. Dua dari tiga itu bisa tegak diagnosa dengan kista endometriosis ovarium. Ya, oke. Next. Selanjutnya adalah perdarahan uterus abnormal. Nah, ini saya tampilkan saja tabelnya ya. Ini kelompok usianya bisa dibaca, kemudian penyebabnya ini banyak macam-macam ya. Mulai dari prepubertas, adolescence, usia reproduktif, perimenopause dan pasca menopause. Oke. Ya, kita masuk di lesi proliferatif pada endometrium. Yang tersering di sini adalah hiperplasia endometrium, karsinoma endometrium, polip endometrium, dan juga tumor pada otot polos. Semuanya ini memberikan gambaran perdarahan abnormal uterus. Jadi dibutuhkan memang klinikopatologi, konfirmasi dari klinisi dan juga oleh dokter SPPA-nya ya. Lesi proliferatif pada endometrium yang pertama kita lihat yang kita mau pelajari adalah hiperplasia endometrium. Ini endometrium ya, endometrium. Hiperplasia endometrium. Apa itu hiperplasia endometrium? Jadi hiperplasia endometrium itu terjadi akibat kelebihan estrogen yang relatif lebih banyak daripada kadar progestin. Jika terjadi dalam durasi yang cukup panjang atau meningkat secara signifikan, dapat memicu proliferasi endometrium yang berlebihan, disebut dengan hiperplasia.
Dan hiperplasia endometrium ini merupakan prekursor dari karsinoma endometrium. Jadi awalnya itu hiperplasia. Penyebab utamanya adalah obesitas. Kenapa obesitas? Karena jaringan adiposa dapat mengubah prekursor steroid menjadi estrogen. Jadi kalau estrogennya meningkat, terpapar lama, bikin hiperplasia endometrium. Penyebab lainnya itu adalah kegagalan ovulasi menjelang menopause atau juga penggunaan steroid estrogenik yang berkepanjangan tanpa mengimbangi kadar progestin dan lesi ovarium yang menghasilkan estrogen. Misalnya polikistik ovarium, kemudian tumor sel granulosa TK pada ovarium. Itu tumor apa ya? Hmm, granulosa TK ini apalagi istilahnya itu gangguan sel Sertoli Leydig seperti itu. Nah, gangguan ovulasi. Kemudian itu ya, jadi hiperplasia endometrium diakibatkan oleh pajanan yang banyak dan panjang. Ya, pajanan estrogen yang banyak dan panjang sehingga terjadi proliferasi dari kelenjar dan stroma endometriumnya. Penyebab utamanya adalah obesitas. Nah, hiperplasia endometrium ini dibagi menjadi dua kelompok yang berdasarkan morfologinya. Yang pertama disebut dengan hiperplasia tanpa atipia, yang dulu disebut hiperplasia simplex. Ya, tapi sekarang kita tidak pakai lagi simplex kompleks. Kita pakai non atipik dan atipik. Kalau hiperplasia tanpa atipia, risiko ganasnya 1-3%. Kalau hiperplasia dengan atipia, bisa 20-50% resiko ganas dan terapinya biasanya kita lakukan dengan histerektomi total maupun pemberian progestin ya untuk mengimbangi antara estrogennya. Inaktivasi gen supresor tumor yaitu PTEN, gen supresor tumor PTEN 50% bisa dia terinaktivasi menyebabkan hiperplasia endometrium atipik. Kalau misalnya tidak ditangani dengan tepat, nanti berkembang menjadi karsinoma endometrioid endometrium. Ya, nanti kita bahas itu. Oke, ini gambarannya ya. Jadi kalau di endometrium itu warnanya ungu, biru ungu begini ya, bukan bukan pink, dia biru ungu. Kita lihat gambar A. Jadi gambar A ini adalah hiperplasia yang tipikal. Tipikal itu yang tidak atipik ya, hiperplasia yang tidak atipik atau tipikal. Di sini tadi saya bilang kalau normalnya tidak terlalu padat, ya dia agak-agak longgar stromanya, bisa 1:5, 1:4, itu masih oke ya. Jadi tidak 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 terlalu padat kelenjarnya dan stromanya masih longgar, masih banyak kita lihat stromanya. Kemudian yang gambar B ini sudah mulai kelenjarnya padat, bahkan sudah ada yang kayak back to back, ini masih oke. Kalau setelah kita lihat perbandingan antara stroma dan kelenjarnya, kalau tadi ini kan perbanding yang gambar A, stroma dan kelenjarnya baik. Ya, jadi ya sudah kita tidak khawatir kalau ini sesuatu yang lain. Tapi gambaran yang B ini kita lihat stroma dan kelenjarnya perbandingannya kayaknya sama dok, karena padat kelenjarnya. Nah, kalau begitu kita patut curigai. Tapi kita lihat lagi, dia punya sel atipik setelah diperbesar. Oh, ternyata sel kolumnarnya itu tidak J atipik. Jadi dia tetap masuk hiperplasia yang non atipikal. Walaupun dia agak sedikit padat, tapi pada saat kita lihat dia punya inti sel ternyata tidak atipik ya. Kemudian kita lihat yang gambar C. Kita lihat gambar yang C. Nah, kalau gambar yang C, bandingkan juga ini A dengan C. Toh, kalau yang A ini kita masih lihat jelas dia punya stroma. Kalau yang C ini tidak ada stromanya, ini kelenjar semua ini. Sudah padat, crowded, ada istilahnya back to back. Kelenjarnya back to back itu nempel, saling nempel ini back to back ini. Ya. Dan pada saat kita perbesar ternyata ini back to back. Dan pada saat kita perbesar, ternyata inti selnya itu berlapis-lapis dan atipik. Nah, kita perbesar dengan gambar yang B. Nah, ini.
Ini kita lihat ini sudah atipik. Nucleolinya prominent ya. Biasanya terdiri dari lebih dari 3 lapis inti selnya. Kemudian kita bisa temukan juga mitosis ya. Ini sel-selnya sudah atipik. Nah, itu gambaran dari hiperplasia endometrium yang atipikal. Oke, kita next lagi, cepat-cepat saja ya. Nah, setelah terjadi hiperplasia endometrium yang atipikal, yang atipik ya, dia dapat kalau tidak diterapi dengan tepat, dia akan berkembang menjadi karsinoma endometrium. Di Amerika Serikat dan negara barat lain, karsinoma endometrium ini merupakan kanker yang paling sering terjadi pada saluran genital wanita. Usianya biasanya 55-65 tahun, tapi jarang kalau kurang dari 40 tahun. Karsinoma endometrium ini terbagi dua secara garis besar, ada namanya karsinoma endometrioid dan karsinoma serosum. Jadi namanya karsinoma endometrioid endometrium dan karsinoma serosum endometrium. Ada juga tipe lain seperti clear cell karsinoma, itu karsinoma sel jernih, ada juga karsinosarkoma, ada juga neuroendokrin, itu bisa ketemukan. Tapi yang dua bagian besarnya ya ini, karsinoma endometrioid, endometrium, dan karsinoma serosum endometrium. Oke, patogenesisnya. Jadi patogenesisnya yang pertama ini yang tipe endometrioid ya. Kanker endometrioid ini muncul berkaitan dengan estrogen yang berlebihan dalam hiperplasia endometrium. Biasanya yang atipik berkembang menjadi karsinoma endometrium dan terutama pada wanita yang menjelang menopause. Karsinoma yang tipe endometrioid ini biasanya disebut juga tipe 1 yang lebih banyak terjadi sekitar 80%. Faktor resikonya obesitas, diabetes, hipertensi, infertilitas, dan pajanan terhadap kadar estrogen yang tidak berimbang. Faktor resiko, jika seseorang ada faktor resikonya, kemudian ditambah lagi dengan stimulasi estrogen yang berlebihan, menyebabkan hiperplasia endometrium. Nah, tadi hiperplasia endometrium bisa berkembang menjadi karsinoma endometrium. Jadi yang tipe 1 atau yang tipe endometrioid ini lebih banyak dan dia berhubungan dengan estrogen. Terapi pengganti estrogen yang berkepanjangan pada tumor ovarium penghasil estrogen meningkatkan resiko terjadi karsinoma endometrium yang tipe endometrioid ini. Ya, jadi kita hati-hati juga menggunakan terapi hormon estrogen karena bisa bikin kelainan pada uterus. Mutasi yang berperan pada tipe 1 ini yaitu mismatch repair gen, gen yang memperbaiki ketidaksesuaian, dan supresor tumor gen yaitu PTEN yang merupakan kejadian awal pada perkembangan karsinoma endometrioid. Jadi mutasi gennya itu yaitu mismatch repair gen dan PTEN ya kalau pada tipe 1. Selain itu, wanita dengan mutasi germinal PTEN pada sindrom Coden dan juga yang sindrom Lynch itu dia berisiko tinggi untuk mengalami CA endometrium. Ini faktor risikonya. Ada juga mutasi TP53, tapi jarang terjadi ya pada tipe endometrioid. Nah, ini tipe yang kedua, yang serosum. Jadi kanker serosum ini dia awal mulanya bukan karena hiperplasia. Dia malah karena atrofi endometriumnya pada wanita pasca menopause yang lebih tua. Jadi lebih tua lagi usianya, bisa sampai yang 70 tahun ke atas. Biasanya disebut dengan tipe 2, lebih jarang terjadi, hanya sekitar 15%. Tipe serosum ini tidak terkait dengan kadar estrogen yang tidak seimbang ataupun hiperplasia endometrium. Jadi dia awalnya malah atrofi endometrium. Kenapa atrofi? Karena umurnya sudah tua. Jangankan di endometrium, di tempat lain juga sel-selnya sudah mulai atrofi kalau kita sudah 70 tahun ke atas. Mutasi gen yang berperan pada tipe serosum ini adalah TP53. PTEN sama mismatch repair gen juga ada tapi jarang ditemukan. Tumor serosa ini didahului oleh lesi yang disebut dengan serous endometrial intraepithelial carcinoma. Jadi ada namanya SEIC.
pada kondisi tersebut mutasi dari TP53 ini sering terdeteksi ya. Jadi bedakan kalau tadi yang tipe endometrioid dia berhubungan dengan hiperplasia endometrium, berhubungan dengan pajanan estrogen, kemudian apa lagi? Estrogen dan mutasinya adalah PTEN. Sedangkan kalau tipe serosum dia berhubungan dengan atrofi endometrium, wanita yang pasca menopause atau bahkan yang lebih tua, tidak berpengaruh pada kadar estrogen dan mutasi yang berperan adalah TP53. Oke? Nah, ini gambarnya ya. Di sini ada yang ovarium, ada cervical, ada uterus, ada juga vulva dan vagina. Ini kemarin yang kita sudah kuliah, saya bahas sedikit yang cervix. Jadi paling sering penyebabnya atau dia berhubungan, sebenarnya ada juga yang tidak berhubungan dengan HPV. Jadi dia pada saat dilakukan apa pemeriksaan molekular HPV itu negatif. Ada juga itu ya. Jadi memang di PA itu dibagi dua. Istilahnya itu yang berhubungan dengan HPV atau yang tidak berhubungan dengan HPV. Kalau yang berhubungan dengan HPV sudah dilakukan pemeriksaan HPV dan positif. Kalau yang tidak berhubungan dengan HPV dia jadi CA cervix tapi HPV-nya negatif ya. Tapi paling umum dia berhubungan dengan HPV. Itu tempatnya yaitu di cervical transformasi zone, squamo-columnar junction. Bisa bikin kelainan baik pada ektoserviksnya, ektoserviks itu sel squamous maupun endoserviksnya, yaitu sel epitel kolumnar bermusin. Ya, ini paparan E7, E6 ya. Ada namanya high grade, low grade yang kemarin saya sampaikan, yang nantinya berujung pada invasi squamous cell carcinoma. Begitupun pada yang endoserviksnya bisa terjadi glandular intraepithelial lesion, adenokarsinoma in situ, dan berujung pada invasif adenokarsinoma endoserviks. Ya, ini tadi yang cervix. Kemudian yang uterus, nah ini. Ini yang uterus awalnya adalah benign endometrium, baik dia hiperplasia maupun atrofi. Kalau yang hiperplasia itu akibat terpapar estrogen yang terus-menerus membentuk pertama hiperplasia endometrium non atipik. Toh? Kemudian terpapar lagi terus oleh PTEN, mutasi PTEN, MLH1, kemudian MSH6, semua ini dia punya molekul-molekul berubah menjadi hiperplasia yang atipik. Habis itu berubah lagi menjadi low grade endometrioid carcinoma. Nah, sampai nanti di endometrioid ini ada 3 grade ya, grade 1, grade 2, grade 3. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Nah, grade 1, grade 2, grade 3 ini tergantung dari area solid yang ditemukan. Area solid yang ditemukan pada masa tumornya. Jadi kalau semakin banyak area solidnya, ini kan dia endometrium ini kan kelenjar, toh. Jadi kalau masa tumornya masih dalam bentukan kelenjar, itu grade-nya grade 1. Tapi kalau semakin banyak dia punya area solid dan tidak ditemukan lagi area yang banyak kelenjar, itu grade 3. Kalau tidak salah, grade 1 itu 1 sampai 5% area solidnya, kalau grade 2 itu 5 sampai 50% area solidnya, kalau grade 3 itu lebih dari 50% area solidnya ya. Nice to know saja itu. Untuk yang endometrioid, tipe endometrioid. Kalau yang tipe serosa, nah ini dia kelenjar endometriumnya atrofi, bukan hiperplasia ya. Karena itu tadi sudah usia lanjut, usia tua, jadi yang atrofi itu sebenarnya bukan cuma endometrium, organ-organ lainnya juga bisa atrofi. Ya, kemudian kelenjar endometriumnya displasia, membentuk serus endometrium intraepithelial cancer dan berkembang menjadi serous karsinoma. Serous karsinoma ini high grade, dia tidak ada low grade, dia ganas sekali.
Makanya di sini setelah yang grade 3 endometrioid cancer, dia bisa kalau ditambah lagi mutasi dari TP53, dia bisa berkembang menjadi uterus serous carcinoma. Jadi serous carcinoma ini kalau pada uterus dia yang paling ganas, ya, ini serous carcinoma. Dia yang paling ganas. Oke, next sudah habis 1 jam. Ini gambaran klinisnya, perdarahan yang tidak teratur atau perdarahan pasca menopause, uterusnya membesar. Biasanya ada kita dapatkan masa tumor ya, masa tumor intrauterin. Kemudian bisa meta ke KGB dan prognosis lebih buruk pada cirrhosis. Maka tadi saya bilang cirrhosis ini yang paling ganas pada tumor uterus. Ini perbandingannya antara tipe 1 yang endometrioid dan tipe 2 yang serous. Dari umurnya, kemudian gejala klinis, kemudian morfologinya, prekursornya apa, kemudian mutasi gennya ini dilihat apa semua, dan bagaimana sifatnya. Ya, jadi kalau tipe 2 itu lebih agresif dan prognosisnya buruk. Nah, ini gambaran skematiknya. Bisa dilihat gambar yang A ini. Jadi dia tadi apa? Berhubungan dengan hiperplasia atau proliferasi endometrium. Berkembang terjadi mutasi PTEN. Mutasi PTEN ini tadi supresor gen tumor ya. Berkembang tambah banyak. Pertama dia masih non atipik dulu. Non atipik yang stromanya masih banyak. Kemudian non atipik yang stromanya sudah minimal. Ada lagi mutasi dari KIRAS dan microsatellite instability berkembang menjadi atipikal hiperplasia. Sel-selnya sudah atipik. Ada lagi mutasi gen, akhirnya dia berkembang menjadi grade 1 endometrioid karsinoma endometrial. Ya, ini masih grade 1. Tadi saya bilang kalau grade 1 itu masih ada gambaran kelenjarnya. Semakin tinggi grade-nya, kelenjarnya semakin hilang dan area solidnya, area padatnya semakin luas. Kalau yang gambar B ini, dia selnya sel endometriumnya atrofi, mengecil karena sudah faktor usia juga pasca menopause. Mutasi pertama oleh gen TP53, nah mulai tumbuh dia punya sel-sel tumor yang disebut dengan serous endometrial intraepithelial carcinoma, tapi masih pada permukaan lapisan endometrium, kemudian terjadi lagi mutasi gen yang lain-lain, membentuk nih gambaran-gambaran. Kalau serous carcinoma itu eh, banyak ya bentukannya, bisa papila, bisa filous, glandular, tubular, bisa. Jadi banyak bentukannya dan jarang jarang dia sampai padat begitu jarang. Dia tetap bentuk-bentuk kayak filoglandular, istilahnya filoglandular ya. Nah, ini eh, rangkumannya ya sebenarnya ini. Untuk karsinoma endometrioid hampir menyerupai endometrium normal, tapi tumbuh secara eksofitik ataupun infiltratif. Kalau eksofitik itu artinya tumbuh ke atas. Kalau infiltratif dia menyerang ke bawah. Mucinosum, squamous. Kalau itu lagi khasnya. Nah, khasnya karsinoma endometrioid ini ada diferensiasi yang lain. Bisa kita lihat diferensiasi mucinosum, ada diferensiasi tuba, bersilia, dan ada juga diferensiasi squamous. Jadi di antara sel-sel tumor endometriumnya itu ada epitel squamous kita dapat ya. Itu khasnya juga untuk karsinoma endometrioid. Ada grade-nya tadi ini 1 2 3 berdasarkan derajat diferensiasi. Kalau dia masih bentuknya kelenjar, berarti kan diferensiasinya masih baik karena memang kelenjar isinya. Tapi kalau sudah padat, tidak ada lagi diferensi kelenjar kita lihat, nah itu grade-nya grade 3. Kemudian kalau yang serosum ini apa di? Eh, kita periksa pakai P53 ya IHK-nya. Jadi dia diffuse dan kuat untuk imunohistokimia. Oke, ini kita masuk pada gambarnya. Jadi yang A ini adalah makroskopik dari adenokarsinom endometrium yang muncul sebagai massa menonjol di fundus bagian atas uterus. Ini gambaran mikroskopiknya. Dia ini masih yang diferensiasi tingkat 1. Jadi gambaran kelenjarannya masih jelas dilihat, tapi selnya sudah atipik, sudah ganas. Kalau yang derajat 2, grade 2 atau tingkat 2 sudah mulai padat,
Tapi masih ada lumen-lumen kelenjarnya ini masih terlihat, tapi sudah lebih padat, ya. Tapi di lumen-lumen kelenjarnya ini masih terlihat, masih bisa lah dikenali. Sedangkan kalau yang grade 3 ini padat sekali toh, tidak ada lagi kelihatan kelenjar. Kita tidak bisa lagi kenali dia. Ada sih ini sedikit, tapi lebih luas yang kelenjar, yang area padatnya. Itu yang tadi saya bilang, kalau grade 1 itu dinilai area padatnya ada 1 sampai 5%. Kalau grade 2 itu area padatnya 5 sampai 50%. Kalau grade 3 itu area padatnya lebih dari 50%, ya. Jadi grade 1, grade 2, grade 3. Nah, kalau ini tipe yang serus tipe 2. Jadi karsinoma intraepitelial endometrium yang merupakan prekursor dari karsinoma serosa memperlihatkan sel-sel ganas yang dipanah ini, ya, tidak terlalu jelas ya. Sel-sel panah ini yang mulai atipik. Kemudian ada dia punya seros-seros, ada dia punya mukus-mukus serosa di atasnya ini. Dia masih belum infiltrasi ke stroma, dia masih di permukaan. Nah, yang B ini kita warnai dengan pewarnaan P53. Jadi dia diffuse dan kuat, terwarnai pada inti sel. Ini ya. Yang C juga ini pola pertumbuhan papiler yang terdiri dari sel-sel ganas dengan sitologis atipik, rasio nukleus dan sitoplasmanya yang meningkat, ada mitosis atipik dan sel-selnya hiperkromatik. Kita warnai dengan P53 terekspresi diffuse dan kuat pada inti selnya. B dengan D ini namanya imunohistokimia ya. B dengan D ini namanya imunohistokimia. Pemeriksaan imunohistokimia. Kalau yang A dengan C ini pewarnaan histopatologi rutin yang biasa menggunakan hematoksilin. Jadi kalau di imunohistokimia itu kita cuma mau bilang dia terekspresi atau tidak. Terekspresi itu terbagi lagi, apakah kuat atau lemah, diffuse atau vokal, seperti itu ya. Itu nanti berhubungan dengan terapinya dan prognosisnya. Oke, kita masuk di lesi proliferatif pada miometrium. Nah, tadi itu kan lesi proliferatif pada endometrium. Ada hiperplasia endometrium dan karsinoma endometrium. Sekarang ini lesi proliferatif pada miometrium. Sebenarnya banyak, tapi yang kita pelajari yang kasus yang umum saja. Yang pertama ada namanya leomioma. Leomioma itu bahasa PA-nya. Kalau bahasa bahasa klinisinya itu miom. Sering tuh dengar mioma uteri didiagnosa oleh dokter Obgyn. Nah, kalau tegak dengan pemeriksaan histo PA namanya leiomioma uteri. Leomioma ini adalah tumor jinak yang berasal dari sel otot polos miometrium yang disebut dengan leomioma. Namun karena konsistensinya yang padat, secara klinis biasa disebut dengan fibroid. Biasanya klinisnya juga bilang fibroid. Tumor jinak paling sering pada wanita hampir 50%, terutama usia reproduktif. Tumor ini sering berkaitan dengan beberapa kelainan kromosom yang rekuren, termasuk penyusunan ulang kromosom 6 dan 12. Mutasi gen ada yang ditemukan? Ada. Namanya dia tumor, pasti ada mutasi gennya. Toh, tapi ada yang membawa sifat jinak, ada yang membawa sifat ganas. Nah, ini masih membawa sifat jinak. Yaitu gen MET12 yang menjadi komponen polimerase transkripsi kompleks RNA dan teridentifikasi positif sampai 70% leomioma. Jadi kalau leomioma mutasi gennya adalah MET12 atau MET12. Estrogen dan kontrasepsi bisa menstimulasi perkembangan dari mioma. Sebaliknya tumor ini mengecil pada saat menopause ya. Jadi ada pengaruhnya terhadap hormon estrogen. Biasanya asimptomatis tapi kadang juga minoragi tanpa metroragi. Jarang menjadi ganas, bahkan kalau dia multiple tidak juga meningkatkan resiko ganas. Jadi memang dia jinak. Nah, ini apa ini? Patogenesisnya. Jadi ini ya, uterin fibroid. Kalau klinisi bilang, kalau PA bilang leomioma, ya. Jadi ada namanya leomioma intrakavitari, ada leomioma submukosal, intramural, pedunculated dan subserosal. Ini semua tergantung dari lokasinya, ya. Intrakavitari ini biasanya di dalam cavum uterus, kalau submukosa berarti di bawahnya lapisan endometrium, intramural berarti dia di dalam lapisan
myometriumnya. Pedunculated ini dia menonjol ke cavum uterus, subserosa kalau dia permukaan luar dari uterus, ya. Apa lagi nih? Yang di bagian atas ini dia punya faktor resiko, ya. Faktor resikonya apa saja yang bisa meningkatkan estrogen stimulasi proliferasi dari smooth muscle uterin, ya. Kemudian nanti eh, keluhannya pasien apa saja. Nah, ini kalau misalnya dia pada area endometrial yang banyak bisa menoragi dismenore. Kalau misalnya dia keluhannya membuat massa atau nodul pada area uterus, nah ini keluhannya bisa nyeri pelvis, kemudian bisa juga berpengaruh pada saluran kemihnya, bisa juga berpengaruh pada saluran cernanya, dan bisa menyebabkan infertilitas. Ya, nanti dilihat, dicerna sendiri, jadi tidak bisa buru-buru dibaca ini. Pelan-pelan dibaca, dimengerti. Nah, nanti kan saya kasih. Ini morfologinya, jadi leomioma umumnya dia berbatas tegas ya, sifat sel jinak dia berbatas tegas, tidak infiltrasi, tidak metastasis. Konsistensinya padat, berwarna putih keabuan, dan karakteristik berupa permukaan yang bergelung-bergelung itu artinya dia kayak kayak ada serat-seratnya ya. Kalau bisa kalian bayangkan bawang, bawang itu kan kayak ada serat-seratnya kalau kita belah dua toh, nah kayak begitu tuh leomioma punya makroskopik. Dia biasa sering muncul sebagai tumor yang multiple, kemudian bisa menyebabkan sampai ukuran uterus lebih besar. Kalau ini ya, ini dia punya tempat-tempat tadi ya. Kalau dia tertanam dalam endometrium namanya intramural. Kalau dia di bawah, pas di bawahnya endometrium namanya submukosa. Kalau misalnya dia serosa ataupun subserosa di permukaan luar dinding uterus, ya. Kemudian apa ya? Jadi leomioma ini gambarannya sama Ji dengan myometrium, sel-sel otot polos tapi proliferasi, membentuk nodul, membentuk batas yang tegas. Inti selnya spindle, oval dan tidak atipik ya. Jadi dia ini leomioma ini terdiri dari sel-sel otot polos juga sama kayak yang di myometrium, tapi dia lebih banyak dan membentuk suatu nodul yang berbatas tegas ya. Nah, ini oh, ini uterus ini dibagi dua, tapi miring ini uterusnya. Ini serviks, ini uterus ya. Jadi ini ada yang eh, intrakaviti ini di dalam. Intrakaviti, ini yang intramural ya. Ini kalau sudah kena di luar permukaan, ini yang subserosa. Kalau yang pas di bawah lapisan endometrium itu submukosa. Ya, nanti ada gambarnya yang lebih jelas di praktikum. Kemudian ini gambaran selnya ya. Spindle ya. Sel otot kan spindle, dia punya inti. Jadi inti selnya spindle oval dan tidak atipik. Stromanya biasanya jaringan ikat, tapi kalau misalnya dia lama, sudah lama ini miomnya, stromanya bisa bikin hialinisasi. Ini yang warnanya lebih pink. Beda toh kalau yang di bawah ini, stromanya kayak cuma garis-garis gitu, tidak terlalu pink. Nah, kalau yang di atas ini namanya hialinisasi. Ya. Oke, masih di lesi proliferatif pada myometrium, tapi ini yang ganasnya. Nah, jadi ini ada namanya leiomyosarkoma. Dia berasal dari sel mesenkimal myometrium soliter. Bedanya kalau yang tadi leomioma dia multiple. Toh leomioma itu multiple, banyak dia punya nodul-nodul. Kalau leiomyosarkoma ini dia satu saja, dia punya tumor, satu saja nodulnya. Pada wanita pasca menopause, berarti usianya bisa usia 70 tahun ke atas, berbeda dengan leomioma. Leomioma itu nodulnya multiple dan biasanya premenopause, ya. Yang penting dari leiomyosarkoma ini yang pasti inti selnya atipik, pleomorfik, hiperkromatik, kemudian kita harus cari nekrosis tumor dan menghitung aktivitas mitosisnya. Kalau normalnya tadi yang bukan normal, kalau yang jinaknya tadi leomioma tidak ada nekrosis, tidak ada mitosis. Tapi kalau yang leiomyosarkoma ada nekrosis, ada mitosis, inti selnya atipik, ya. Ini gambarnya. Jadi
Pertama kita lihat atipia yang selnya yang sudah atipik. Beda sama yang tadi ya. Coba ingat-ingat dulu di gambar yang kiri. Toh, sudah tidak spindle cantik lagi. Dia sudah malah kayak bulat oval, intinya terus sangat padat, seluler sekali. Beda dengan yang ini tadi. Nah, ini masih jarang-jarang, masih ada lah celah-celah stroma. Baru spindle panjang-panjang inti selnya. Beda dengan yang ini. Ini sudah bulat oval, sudah tidak terlalu spindle dan sangat seluler, sangat padat. Kemudian yang kedua kita mau cari adalah mitosis. Ini banyak mitosis. Ini di bawah ini. Ini mitosis. Ini mitosis. Ini tahu nih. Mitosis juga ini kayaknya mitosis. Kemudian ini juga aduh. Sorry. Ini juga mitosis. Toh, ini juga mitosis. Nah, ini yaitu ya, kalau leomioma yang jinaknya tidak ada ya. Ini sel-selnya sudah tipik ini, coba lihat ini. Ini. Ini toh harusnya dia karena dia asalnya dari sel otot polos, harusnya spindle-spindle apa lancip-lancip gitu ya. Toh ini sudah pleomorfik. Kemudian yang kedua kita mau cari adalah area nekrosis. Ini nekrosis tumornya ya. Kalau leomioma yang jinaknya tidak ada area nekrosis, tidak ada area mitosis dan inti selnya itu masih normal. Ya, itu perbedaannya leomiosarkoma dan leomioma. Oke, selesai. 1 jam 15 menit. Ada yang mau ditanyakan? Saya kirimkan mini